Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum. Pada pagi hari ini saya lanjutkan kelas kita tentang matematika terapan, di mana kita fokus pada penerapan persamaan diferensial ya, linear untuk bidang teknik sipil. Sebelum kita masuk ke penerapannya ya, saya coba mereview tentang persamaan diferensial linear ya, yang kita pelajari di matematika rekayasa 1 ya. Nah, persamaan diferensial linear ini memiliki bentuk umum seperti AN dikali X ya, tambah A1 X dy dx ditambah A0 X y sama dengan fx ya, dimana y ini ya derivasinya y turunan 1 kali dy dx turunan 2 kali d 2y dx2 dan seterusnya ya, dimana dn y dxn ya, dan koefisiennya ya, koefisiennya A0x A1x dan seterusnya ANX. Kemudian ada fungsi fx ya di sebelah kanan sama dengan. Nah, ini adalah bentuk persamaan diferensial linear. Nah, yang kita ingat waktu mempelajari matematika rekayasa 1 adalah kita menyelesaikan persamaan diferensial linear itu dengan solusi y sama dengan yp ditambah yc ya, atau yc ditambah yp kebalik ya, yc ditambah yp, di mana yc itu terkait dengan homogeneous, persamaan yang diferensial homogen dengan solusi komplementari, dan yp itu terkait dengan partikular integral ya. Ya, kalau yang ini bentuk persamaannya sama dengan 0, sedangkan yang ini bentuk persamaannya tidak sama dengan 0 ya, atau inhomogeneous, di mana untuk YC untuk komplementarinya kita mengenal akar beda real, akar sama real, dan akar kompleks ya, imajiner. Sedangkan YP-nya itu tergantung dengan bentuk fx ya, apakah dia polinomial atau dia eksponensial ya, itu sudah kita pelajari yang lalu. Kemudian sinusoidal ya, sinusoidal dan time sinusoidal. Nah, saya tidak akan menjelaskan tentang penyelesaian persamaan diferensial karena kita sudah mempelajarinya di matematika rekayasa
1. Nah, pada mata kuliah ini kita hanya fokus ke bagaimana penerapannya, ya. Nah, salah satu penerapan dari persamaan diferensial linear adalah pada teori vibrasi, ya. Pada teori vibrasi. Teori vibrasi ini sangat-sangat fundamental kalau kita ingin menganalisis beban-beban dinamis pada struktur maupun pada substructure, ya. Beban dinamis itu contohnya beban gempa, ya, beban angin, beban kendaraan yang lalu lalang, ya, yang bergerak, dan beban gelombang dan seterusnya, ya. Nah, contoh yang paling mendasar adalah pada vibrasi single degree of freedom, ya. Vibrasi single degree of freedom, SDOF, di mana model strukturnya misalnya ini balok, ya. Kemudian dia ditumpu pada 2 kolom, di mana kolom ini berpijak pada tanah, ya. Nah, ada beban dinamis yang bekerja sebesar Ft, di mana T itu adalah waktu. Dan karena beban ini bekerja, maka balok ini mengalami displacement, ya, perpindahan sebesar Xt. Jadi ini adalah rigid balok atau girder, ya, rigid girder dengan massa M, ya. Kemudian dia memiliki peredam. Peredamnya dimodelkan seperti ini, ya, dengan koefisien redaman C. Dan selain pada beban Ft, displacement juga bisa jadi karena gempa, di mana besaran displacement gempanya itu terjadi pada permukaan tanah karena tanah yang mengalami gempa, ya, sebesar X0T, ya. Nah, pada kasus-kasus teori vibrasi itu tidak lain adalah penerapan dari teori vibrasi, persamaan diferensial. Ya, jadi penerapan dari persamaan diferensial linear. Contohnya, ya. Jadi kalau kita misalnya, tak usah kita perhatikan pada tanah, ya, pada beban saja, ya. Jadi kalau beban ini kita tarik, ya, sebesar Ft, kemudian kita lepas, maka girder ini akan mengayun pada ayunan seperti vibrasi, gitu, ya. Jadi kalau kita tarik dia, kemudian kita tarik, kemudian lepas, ya, tarikan kita sebesar Ft, kemudian lepas, maka girder dan kolomnya ini akan bervibrasi, ya, bervibrasi, di mana bentuk vibrasinya seperti ini, ya. Jadi dia akan ya, jadi seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Termasuk juga damper, ya. Jadi yang pertama adalah girder ini akan bergerak, di mana pergerakannya itu adalah M, massanya dikali dengan percepatannya pada arah yang berlawanan dengan Ft, ya. Dan juga pada arah yang berlawanan K pada kolom, ya, itu juga akan
memberikan gaya pegas ya sebesar K dikali X pada waktu T dikurang dengan koefisien damping ya ditambah ya karena arahnya berbeda dengan FT, di mana koefisien damping dikali dengan turunan 1 kali dari perpindahan ya. Saya ulang ya supaya jelas. Jadi massa dikali percepatan ditambah dengan K dikali dengan displacement pegas ya, gaya pegas ditambah dengan damping dikali turunan 1 kali dari perpindahan atau displacement, di mana sama dengan Ft ya. Nah, A ini adalah turunan 2 kali dari displacement ditambah C ditambah K XT sama dengan FT. Nah, kalau kita lihat bentuk persamaannya adalah persamaan diferensial linear orde 2, ada orde 1 ya. Bentuk yang lain juga mengikuti hal yang sama ya pada semua teori-teori vibrasi ya, apakah dia teredam atau tidak teredam ya, apakah dia single free vibrasi ataupun force vibrasi. Nanti Anda pelajari di dinamika struktur ataupun juga di dinamika tanah. Itu sama ya. Teorinya adalah teori vibrasi. Yang saya ingin tekankan pada kelas ini adalah teori tersebut menggunakan persamaan matematika diferensial linear. Oke, selain penerapan persamaan diferensial linear pada teori vibrasi, penerapan yang lainnya untuk bidang keteknik sipilan adalah pada struktur balok kolom ya, penerapan yang lain. Jadi struktur balok dan juga kolom. Contoh misalnya ya, ini adalah tangki ya, tangki air, di mana tangki air ini karena kita mengejar gravitasi dia ditinggikan dengan kolom ya, di mana kolom ini tentunya disupport oleh tanah ya. Nah, tangki air ini ya, karena tingginya, taruhlah misalnya tingginya 40 meter, tinggi sekali ya. Ya, 40 meter, dia dipengaruhi oleh beban angin. Nah, pertanyaannya adalah berapa displacement pada kolom yang diakibatkan oleh wind load ya, atau beban angin. Nah, kalau kita melihat model strukturnya, maka model struktur ini kita bisa sederhanakan dengan model struktur yang standar, di mana kita gambar kolom ya. Kolom saya pertebal. Ini kolom ya. Kemudian kolom ini menerima beban angin dan juga beban air, beban tangki air ya. Kita asumsikan dia beban titik. Maka
kolom ini akan mengalami lendutan, ya, displacement, ya. Sebesar displacement, di mana displacement ini dipengaruhi, besaran displacement tentu dipengaruhi oleh kekakuan dan juga panjang atau tinggi dari kolom, ya. Nah, inilah yang akan kita modelkan dengan menggunakan persamaan diferensial linear, ya. Oke, nah, yang menarik adalah pada saat kita belajar dari tahun pertama di teknik sipil, kita belajar tentang balok, ya. Kebanyakan dimulai dari balok. Nah, untuk menganalisis kolom ini, ya, kita menggunakan asumsi balok. Jadi balok yang kalau kita lihat bentuknya, dia balok yang terjepit atau cantilever, ya, cantilever beam. Nah, jadi taruhlah ini adalah sumbu Y dan sumbu X, ya. Maka kita bisa gambar kembali. Taruhlah misalnya ini beban anginnya. Apapun model bebannya, ya, dia beban merata. Kemudian ini sumbu X, ingat ini sumbu X, ya, dan sebesar P, ya, beban sebesar P, di mana bentuk lendutannya adalah terlihat membentuk kurva, ya. Sini ada P dan P. Nah, berapa besaran displacementnya pada jarak X, ya? Misalnya di sini tampil Y dan X, ya. Ini sumbu Y, ya, sumbu X. Kemudian ya, berapa lendutan pada kolom, di mana kolom ini memiliki stiffness EI dan panjang L. Kalau kita potong, ya, potong ini, kita perbesar, maka kita dapatkan elemen wave sebesar X, ya, pada elemen selebar X, di mana lendutan kolomnya seperti ini, ya. P, ya. Kemudian ada gaya P. Ingat apa istilahnya yang dulu waktu di mekanika bahan, diagram free body, ya, diagram free body. Ya. Kemudian ada momen. Momennya M ditambah delta M, sedangkan ini M, ya. Nah, lebarnya elemen delta X, titik tengahnya C, pada elemen kolom A ke titik B, ya, dimana jaraknya Y ditambah delta Y.
ya. Ini delta, ini Y ditambah delta Y, ini adalah X, ya. Ini adalah V ditambah delta V. Maka jika sigma gaya pada sumbu Y sama dengan 0, di mana yang ke bawah diasumsikan positif, maka yang ke bawah adalah V ditambah delta V, ya. Vx ditambah delta V dikurang yang ke atas ada Vx ditambah Wx dikali delta X sama dengan 0, ya. Maka ini maka delta V per delta X atau dP dx sama dengan Wx minus, ya, minus. Ya. Kemudian sigma moment pada titik C sama dengan 0, di mana positif searah jarum jam, maka Mx ditambah delta M dikurang Mx, ya, ditambah Vx jaraknya ke titik C, delta X dibagi 2, ditambah Vx ditambah delta V dikali delta X dibagi 2, ditambah ada P terhadap titik C, ya, P delta Y, ya, sama dengan 0. Maka bisa kita selesaikan, ya, di mana secara matematis delta M per delta X tambah P delta Y per delta X ditambah P sama dengan 0. Maka boleh jadi kita tulis dm dx ditambah P dy dx per dx ditambah P sama dengan 0. Ya, jadi kalau masih ada pertanyaan mengapa bisa sampai persamaan ini, ya, kita lihat saja, ya. Jadi ini habis, ya. Kemudian menjadi delta moment ditambah ini dengan ini, ya. Vx itu gaya geser, ya. Jadi Vx delta X per 2 ditambah Vx delta ini menjadi Vx, ya, dikali delta X, betul, ditambah delta V dikali delta V ini dikali delta X ini sama dengan 0, ya, dianggap kecil sekali delta V dikali delta X per 2 itu dianggap 0, ditambah P delta Y per sama dengan 0, ya. Kemudian kalau kita bagi menjadi delta X, ini menjadi ini menjadi delta X, ya, atau dm dx ditambah P dy dx ditambah Vx atau V, ya. Oke. Nah, persamaan ini dengan yang ini, jadi kalau kita turunkan terhadap X, maka kita dapatkan
D 2 kali diturunkan juga terhadap X, maka ini menjadi 2 kali, maka ini menjadi dP per dx ya. Nah, sama dengan 0, di mana dP per dx ini adalah sama dengan min Wx, maka dm per dx tambah P dx 2 kali sama dengan, karena minus dia pindah ke sebelah menjadi plus. Oke. Nah, ingat bahwa untuk momen kurvatur ada namanya momen kurvatur ya. Momen kaitannya dengan momen dengan lendutan ya. Dikatakan bahwa momen itu adalah turunan 2 kali dari lendutan dikali dengan stiffness ya. Jadi momen itu adalah turunan 2 kali dari lendutan. Maka kita bisa tulis oleh karena itu turunan 2 kali dari lendutan, kalau diturunkan lagi 2 kali berarti turunan 4 kali dari lendutan. Jadi yang ini bisa kita tulis ya, menjadi pakai ini 4 kali ditambah alfa sama dengan W X dibagi EI, di mana alfa kuadrat sama dengan P per EI. Sebenarnya P per EI di sini saya ganti menjadi alfa kuadrat supaya lebih mudah ya. Nah, bagaimana dengan momen kita sudah dapatkan persamaan momen terkait dengan lendutan. Bagaimana dengan gaya geser? Ya, gaya geser Vx sama dengan D. Ini kembali ke sini ya. Ini ya. Vx sama dengan min dm per dx dikurang p dy dx. Nah, kita selesaikan lagi. Jadi dm, m itu adalah ei turunan 2 kali y, kalau diturunkan menjadi turunan 3 kali ei y, 3 kali x dikurang p y x ya, sama dengan min ei y ya x ditambah x ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan Vx ya. Oke, nah kalau kita melihat bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya kembali ke kembali ke matematika rekayasa 1 ya, yang mana itu adalah persamaan homogeneous untuk complementary dan inhomogeneous untuk partikular. Jadi homogeneous ditambah inhomogeneous menjadi general solution. Nah, hanya saja ya untuk general solution bisa kita dapat general solution. Untuk menjadi particular solution, specific solution, kita harus ingat matematika rekayasa 1, kita harus menggunakan kondisi batas ya. Kondisi batas. Nah, pada kondisi batas kita ingat sekali bahwa untuk jepit, saya mulai dari jepit ya, jepit defleksinya lendutannya 0 ya pada titik jepit ya, pada titik jepit ya, defleksi 0, maka y misalnya ini ya, misalnya ini untuk jepit x sama dengan L lebarnya,
di sini dia terjepit, maka pada X sama dengan L, Y-nya lendutannya 0 ya. Nah, yang kedua sudutnya atau slope-nya itu juga 0 pada jepit. Maka kalau slope atau sudut atau rotasi, sudut rotasi itu turunan 1 kali dari lendutan ya. Jadi Y dash L sama dengan 0. Itu untuk jepit. Kalau dia sendi ya, kalau dia sendi seperti ini ya, kalau dia sendi dengan jarak X sama dengan L, ingat pada sendi momen itu sama dengan 0 ya. Kalau momennya 0 berarti momen itu turunan 2 kali dari lendutan pada L sama dengan 0. Kemudian pada sendi pula sorry, ada yang salah ini. Saya ulangi ya, saya koreksi penjelasan saya. Pada sendi defleksi, kita kembali ke defleksi itu atau lendutan sama dengan 0, maka yes 0 ya. Kemudian sudutnya ada ya, sudutnya dia ada sudut, tidak sama dengan 0 kalau sudut. Nah, atau slope tidak sama dengan 0. Tapi momen itu 0 ya. Berarti Y double dash sama dengan 0. Beda dengan jepit. Kalau jepit momen tidak sama dengan 0, dia ada momen di jepit. Ya. Nah, itu. Kalau roll, defleksi kalau roll slope sama dengan 0 ya. Slope sama dengan 0, maka Y dash L sama dengan 0. Gaya geser ya, gaya geser sama dengan 0. Y 3 kali L ditambah A yang tadi, rumus yang tadi, yang ini ya, ditambah alfa pangkat 2 Y L itu sama dengan 0. Oke ya, saya rasa cukup untuk kuliah pada pertemuan yang keberapa ini ya? Ke-6 ya, ke-6 atau ke-7. Jadi untuk penyelesaiannya bisa kita selesaikan persamaan diferensial linier dengan menggunakan kondisi batas. Saya rasa cukup untuk hari ini ya. Terima kasih.